Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat-sehat dan tetap semangat ya. Wah, pelajaran IPS-nya ketemu lagi dengan Bu Kenti di siang hari ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, tetapi sebelum itu kita harus menarik dulu energi kita supaya penuh dengan semangat, kemudian kita kita satukan tekad kita untuk belajar. Karena apa? Materinya hari ini kita akan menjelajahi wilayah Nusantara. Tapi sebelum itu kita akan berbicara tentang kota kita dulu. Nah, materinya apa ya untuk kali ini? Yaitu pengaruh geografis Indonesia. Bu Kenti mau cerita dulu nih. Kita tinggal di daerah Kabupaten Nganjuk. Daerah ini memiliki dataran tinggi seperti Sawahan dan Bajulan. Pasti kalian tahu kan ya daerah Sawahan dan Bajulan. Nah, di lereng Gunung Wilis terdapat air terjun Sedudo yang sangat terkenal. Selain itu, di wilayah Bajulan juga ada air merambat Roro Kuning. Daerah Sawahan memiliki udara yang sangat sejuk. Akan tetapi daerahnya cukup dingin pada waktu sore dan malam hari. Begitu pula di daerah Bajulan. Di sana, di daerah dataran tinggi atau pegunungan itu, di Sawahan, sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Ada sayur mayur, bunga hias, mawar, kemudian ada yang berkebun. Kemudian karena wilayah dan tanahnya yang sangat mendukung untuk kegiatan itu. Selain itu mereka juga mungkin beternak, bisa sapi, kambing, ayam dan sebagainya, yang tentunya saling mendukung antara aspek geografis maupun kegiatan masyarakatnya. Namun ada pula yang memanfaatkan daerah wisata sekitar Sedudo dan Roro Kuning untuk memberikan layanan pada wisatawan maupun untuk berjualan. Nah, ada pula nih, ada yang tahu nggak produk unggulan kita dari Kabupaten Nganjuk? Yaitu bawang merah. Bawang merah itu dihasilkan dari daerah mana? Ya, daerah Bagor dan Sukomoro. Ada yang tahu kenapa di daerah tersebut sebagian besar menanam bawang merah? Dan kenapa bisa menjadi produk unggulan kabupaten kita? Coba cari tahu ya. Kemudian daerah kota, masyarakatnya melakukan kegiatan bekerja dengan di perkantoran maupun pabrik. Dari sini kita akan mengetahui bahwa keadaan geografis wilayah dapat mempengaruhi tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, kemudian hewan apa yang tumbuh di situ, dan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia itu berbeda-beda ya, dari satu tempat dengan tempat yang lain. Ada yang dari dataran tinggi, dataran rendah, sekitar pantai. Itu pasti memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Karena lokasinya yang berbeda, tentu akan mempengaruhi cuaca, kemudian iklimnya, udaranya, tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak, serta kehidupan penduduk di daerah tersebut. Serta mempengaruhi pula mungkin budayanya. Budaya di daerah masyarakatnya. Selanjutnya adalah pengaruh geografis secara umum terhadap kehidupan alam dan kehidupan masyarakat. Nah, secara geografis dalam keadaan alam adalah Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Jadi luas perairannya 3/4, sedangkan luas daratannya adalah sepertiganya. Ada yang tahu berapa luas wilayah Indonesia? Nah, Indonesia ini terletak di persilangan dunia. Daerahnya sangat strategis sekali karena berada di 2 benua dan 2 samudra. Kemudian letak geografis juga berpengaruh terhadap keadaan penduduknya. Misalnya nih, ada yang karena kegiatan perdagangan dari luar masuk ke Indonesia, ada budaya-budaya yang dari luar masuk ke Indonesia. Seperti dulu ada persebaran agama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kemudian ada budaya-budaya dari Indonesia pun keluar, misalnya seperti kesenian reok Ponorogo nih sekarang, atau jaranan sudah familiar di daerah Malaysia. Nah, itu terjadi
pertukaran budaya. Apa yang mempengaruhi? Karena kondisi wilayahnya dan kegiatannya. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Kita dapat melihatnya melalui peta atau gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Di sini ada peta umum dan peta khusus. Kita dapat melihatnya seperti kemarin ada peta Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan melihat peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini termasuk peta yang menunjukkan kenampakan alam, peta umum. Di sini akan ditampilkan bagaimana berbagai jenis karakter hewan yang hidup di masing-masing wilayah daerah. Kalau di sini ini ada wilayah Asiatis, peralihan, dan Australia. Contohnya nih, kalau di Sumatera ada harimau Sumatera, ada orang hutan di daerah Kalimantan. Berbeda dengan di daerah tipe peralihan, yaitu daerah Sulawesi, di daerah Nusa Tenggara ada komodo, di daerah Papua itu tipe Australia itu ada kanguru, dan sebagainya. Nah, kalian nanti bisa membaca-baca lebih lanjut ya. Selanjutnya ada persebaran flora. Flora itu adalah tanaman. Nah, di sini ada banyak sekali, nanti kalian bisa membaca karakteristiknya dari masing-masing tempat. Ada yang cocok untuk menanam coklat, ada yang untuk tanaman hutan seperti kayu jati di daerah Kalimantan itu, Sumatera yang hutannya masih lebat. Nah, di situ ada banyak sekali perbedaan-perbedaan sesuai dengan wilayah geografisnya. Jadi akan menunjukkan ciri, oh tanaman ini yang cocok untuk daerah ini, misalnya seperti itu. Maka terdapat perbedaan persebaran flora dan fauna. Nah, di bukumu sudah ada ya, di buku pena itu ada perbedaan geografis. Di situ ada kenampakan alam flora dan fauna yang berbeda-beda, mulai dari gunung berapi, kemudian sungai, kemudian hutan, padang rumput, sabana, savana, apa ya perbedaannya. Kemudian ada flora fauna di masing-masing wilayah provinsi yang berbeda-beda. Sambil nanti coba dibaca-baca lagi. Contoh lagi misalnya ada gunung yang berapi masih aktif, yang masih sering bergejolak, misalnya gunung berapi, Merapi itu ya. Kemudian ada yang sungai terpanjang, ada yang sungai terbesar. Nanti sungai itu berpengaruh terhadap kegiatan penduduknya. Misalnya ada yang sungai terbesar untuk pasar terapung di daerah Kalimantan atau di daerah Sumatera. Selanjutnya adalah kegiatan kenampakan alam di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku serta Papua. Di daerah ini terkenal sekali ada yang pantainya merupakan tujuan wisata, kemudian ada yang wisata bawah lautnya seperti Bunaken dan lain sebagainya, itu merupakan istilahnya itu wisata bawah laut yang terumbu karangnya masih asli. Kemudian ada padang rumput di daerah Nusa Tenggara itu yang ternyata di sana peternakannya lebih banyak ke kuda, kuda liar Sumbawa seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi hasil alam serta kegiatan masyarakat di sekitarnya. Ini persebaran kenampakan alam, flora dan fauna ya. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu apa? Yaitu negara yang memiliki perairan yang luas, karena tadi ya wilayah lautnya paling luas dibandingkan daratan. Kemudian ada negara agraris, yaitu karena daratan sebagian besar wilayahnya cocok untuk kegiatan bercocok tanam, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, maka disebutlah negara agraris. Kemudian ada pula sebutan negara jamrut khatulistiwa, karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat yang bukan disebutkan kemarin. Ada di kota mana? Ada yang tahu Tugu Khatulistiwa? Iya, ada di kota Pontianak, Kalimantan. Nah, kenapa kok jamrut? Jamrut itu merupakan batu hijau. Nah, Indonesia dulu disebut sebagai jamrut itu karena wilayahnya sebagian besar masih hutan, tetapi karena sekarang kondisinya berbeda, apakah masih pantas ya menurut kamu disebut sebagai jamrut khatulistiwa? Nah, tugas kita nih melestarikan hutan. Sekarang dampak positif dan negatif pengaruhnya
terhadap sosial budaya masyarakat. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif adalah pengaruh yang baik dari kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat, dan dampak negatif adalah pengaruh yang kurang baiknya. Kalau dampak positif ada yang memudahkan komunikasi, kemudian pengaruh budaya yang baik kita pakai, yang tidak baik misalnya budaya asli kita menjadi semakin hilang, kita ikut-ikutan dengan budaya-budaya dari asing, dari luar, memunculkan budaya-budaya baru yang sebetulnya itu kurang tepat untuk kita sebagai orang timur misalnya. Kalian bisa mencari lagi yang lainnya ya selain yang di sini atau di bukumu. Pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, tadi untuk budaya sudah kita singgung ya, di situ ada keragaman suku bangsa, mulai dari bangsa yang asli dari Indonesia, Jawa, Madura dan sebagainya. Ada yang suku bangsa dari luar, itu ada Cina dan sebagainya, atau yang lain. Bahasa daerah yang beragam, ada Sunda, Jawa, Madura, Oseng. Nah, kemudian pakaian adat, rumah adat, senjata, alat musik berbeda-beda sekali. Tentunya juga pengaruh terhadap alat transportasi. Daerah, kalau misalnya dengan sungai yang lebar, tentunya menggunakan alat transportasi air, seperti perahu getek atau yang sebagainya. Kalau di daerah laut, pantai berarti menggunakan perahu. Kalau di dataran tentunya menggunakan kendaraan darat, entah itu mobil, bus, sepeda motor, sepeda ontel atau goes dan sebagainya. Perkembangan alat transportasi ini ditujukan untuk apa? Memudahkan kita untuk menjangkau letak-letak geografis wilayah Indonesia yang berbeda-beda tadi kondisinya ya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan pengaruhnya terhadap kondisi udara dan laut. Kalau tadi di darat kita sudah menggunakan kendaraan darat, kalau di daerah laut tentunya akan didirikan pelabuhan-pelabuhan atau untuk transportasi udara didirikan bandar udara atau lapangan udara. Nah, itu macam-macam, ada Soekarno-Hatta, ada Ngurah Rai yang di Bali, kemudian ada Tanjung Perak, tepi laut. Nah, ada yang tahu di mana Tanjung Perak itu pelabuhannya? Kemudian ada Gilimanuk di Bali. Nah, itu semua merupakan kenampakan buatan yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam kegiatan transportasi, menjangkau dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang dipengaruhi dari kegiatan transportasi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan kenampakan alam dan buatan. Untuk lebih memahaminya, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.